Oh, masih aktif. Iya. Masih dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Iqbal, perkenalkan saya Umin Hermawan. Terkait untuk penyusunan skripsi ada beberapa yang perlu saya tanyakan terkait dengan BPJS Tenaga Kerja tentang kecelakaan kerja. Bentuk perlindungan BPJS dalam kecelakaan kerja. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Uli Indrawati, kepala bidang pelayanan di BPJS Kerja Depok. Saya kalau di BPJS saya belum lama, dan memang dari awal saya konsen terhadap jaminan kesehatan kerja. BPJS Kerjaan mempunyai 4 program: jaminan kesehatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Salah satu program dari kami ada jaminan kesehatan kerja. Jaminan kesehatan kerja adalah perlindungan dasar bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat berangkat kerja, setelah dikeluar dari pagar rumah, di dalam perjalanan menuju tempat kerja, pada saat di tempat kerja dan sampai dia kembali lagi ke rumah. Itu perlindungan kami. Begitu juga apabila si tenaga kerja tersebut dinas luar. Dinas luar selama itu memang atas perintah atasan, ada surat tugasnya, itu kami lindungi. Bentuk jaminan dari jaminan kesehatan kerja ada pelayanan pengobatan sementara tidak mampu bekerja. Sementara tidak mampu bekerja itu adalah penjaminan kita apabila tenaga kerja tidak mampu bekerja karena kecelakaan kerja, misalnya karena kecelakaan kerja dia tidak bisa masuk kerja selama seminggu. Berarti dalam seminggu itu gajinya atau upahnya harus tetap dibayar oleh perusahaan full sesuai dengan laporan ke kita. Nanti kita akan membayarkan upah yang tidak dia selama dia tidak masuk pada perusahaan. Jadi inilah pentingnya kenapa perusahaan harus melaporkan upah yang sesungguhnya, karena biar kalau apabila terjadi kecelakaan, risiko yang mereka yang kita jaminkan itu sesuai dengan upah yang dibayarkan ke tenaga kerja. Berarti sesuai, Bu, ya? Ya, sesuai. Nah, yang ketiga itu santunan cacat. Apabila akibat kecelakaan kerja tersebut tenaga kerja itu cacat, baik anatomi maupun fungsi, itu kita memberikan santunan kepada tenaga kerja tersebut akibat kecelakaan cacat tersebut. Nah, santunan cacat itu ada cacat anatomi, yaitu hilangnya sebagian dari fungsi alat tubuh. Misalnya tangan terpotong sehingga harus diamputasi, nah itu hitungannya ada. Hitungannya sesuai dengan tabel. Ada hitungannya masing-masing bagian tubuh itu ada hitungan masing-masing. Ada nilainya ya, Bu? Iya, nilainya. Itu memang tidak bisa menggantikan bagian tubuh yang hilang, tetapi paling tidak itu bisa mengobati rasa kehilangan tersebut. Itu anatomis. Begitu juga akibat kecelakaan tersebut anatominya utuh, tetapi fungsinya berkurang. Itu kita juga ada santunan cacat cacat fungsi. Berarti dari hasil rekam medis dan pemeriksaan dokter terakhir akibat kecelakaan tersebut, misalnya tangannya tadinya bisa bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, sehingga saat ini tidak bisa, misalnya hanya berkurang fungsi sekian persen. Itu hitungannya yang dijelaskan tentang cacatnya. Yang keempat, apabila mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia, santunan kematian pun santunan kematian kecelakaan kerja. Hitungannya 48 kali upah yang dilaporkan kepada kita. 48 kali upah yang dapat kepada kita. Nah, itu kenapa saya bilang pentingnya perusahaan melaporkan sesuai dengan yang diterima oleh karyawan. Betul. Karena ada sebagian perusahaan yang membayarkan hanya gaji pokoknya aja. Padahal tenaga kerja itu ada dananya. Itu sangat penting sekali apabila mengalami kecelakaan, hitungan yang dilakukan pada kita. Terus kalau misalnya, Bu, kan perusahaan sudah membayar, terus terjadi kecelakaan, artinya kalau dari pihak HRD atau bagian kepegawaian yang kurang interaktif terhadap kecelakaan tersebut,
Bahayanya apa nih? Bagaimana? Jadi saya ini kan ceritakan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan, misalnya pulang kerja ya, pulang kerja sudah malam, otomatis HRD sudah tidak ada, tenaga kerjanya mau tidak mau harus segera ditangani ya. Inilah pentingnya kenapa setiap orang pekerja harus dilindungi oleh jaminan kesehatan kerja, biaya kerjaan. Karena tanpa HRD tenaga kerja bisa dibawa oleh orang siapapun juga ke rumah sakit, ke rumah sakit atau klinik terdekat dengan lokasi kecelakaan. Yang paling terdekat. Paling terdekat supaya kenapa? Biar optimal pengobatannya. Nah, kita ini kan yang sudah kerjasama dengan BPJS tenaga kerjaan agar pada saat dia masuk ke rumah sakit maupun klinik tidak mengeluarkan biaya apapun juga. Cukup menunjukkan KTP atau kartu BPJS tenaga kerjaan, karena mungkin kalau kartu kita sudah ada digital nih, bisa lewat handphone. Dan juga kan kecelakaan handphone hilang ya Pak. Betul. Tapi paling tidak KTP ada. Kalau KTP ditunjukkan ke PLK kita, namanya pusat layanan ketenagaan kerja. Pada pusat layanan ketenagaan kerja kita ditunjukkan nomor KTP-nya, nanti dicek apakah memang tenaga kerja tersebut valid, dalam arti dia masih aktif kerja, terdapat di perusahaan dan perusahaan nilainya bagus. Nah, dicek ternyata oke, memang dia tenaga kerja masih aktif dan perusahaan A, dia nanti akan dibuatkan jaminan utang selama dia pengobatan tanpa mengeluarkan biaya apapun juga, kecuali dia di luar dari pengobatan, misalnya dia tradisional, itu biasanya kita nggak kita jamin. Herbal juga tidak. Nah, itu pengobatan, biar pengobatannya unlimited, hanya sesuai dengan medis aja, indikasi medis. Nah, terus lagi pastikan pada saat tenaga kerja datang atau pasien datang, si tenaga yang mengalami kecelakaan itu kronologi kecelakaannya jelas. Paling lagi si TK ini mengalami kecelakaan pada saat pulang kerja di jalan ini, lokasinya sesuai dengan arah yang biasa dilalui pada saat dia pulang kerja. Kalau memang tidak, berarti si tenaga kerja itu bukan kasus kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja itu dari tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui menuju rumah atau kembali. Tata cara pelaporannya seperti apa sih? Pelaporannya, kalau dari si tenaga kerja cukup melaporkan kepada si rumah sakit atau PLK kita bahwa dia mengalami kecelakaan pada jam segini, kronologinya seperti ini. Itu saja, itu yang pertama. Nah, untuk pihak HRD lengkapi dengan absensi pada hari itu ya, karena kan kita ingin tahu apakah memang dia bekerja atau tidak. Keterangan bahwa dia kalau nanti itu yang pertama itu sih Pak, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas dia dilaporkan ke polisi atau tidak. Kalau tidak dilaporkan ke polisi atau memang dia kecelakaan tunggal, kita minta surat pernyataan dari 2 orang saksi ditandatangani oleh karyawannya, pasiennya, diketahui oleh perusahaan. Itu bisa dilakukan setelah sembuh, maksudnya sudah pulang dari rumah sakit, sudah bisa menulis, sudah bisa diwawancarai. Jadi nggak semata-mata pada hari Kejadian dia atau pada momen berapa hari setelah itu. Iya, yang pasti saat pasiennya atau si tenaga kerja sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa interaktif. Tapi pada saat masuk ke rumah sakit atau RKK, kita harus tahu kalau kecelakaan itu memang benar bahwa itu kasus kecelakaan kerja. Mungkin gini Pak, si tenaga kerjanya atau si pasiennya itu, korban tersebut mengalami kecelakaan, dan masih ada orang mengatakan, oh dia masih pakai seragam, otomatis pakai seragam, kemudian dia pulang kerja. Atau pada saat dia mengalami kecelakaan dia masih sadar nih, dia bilang saya tadi kecelakaan di sini gitu kan, itu juga sudah bisa. Nah, pasti pada saat waktu masuk ke PLK kita, dia merupakan kasus kecelakaan kerja. Terus ada nggak kalau misalnya waktu kejadian atau pasien dirawat dari pihak BPJS-nya survei nggak atau ke rumah sakit nggak untuk memastikan gitu? Kalau ada informasi kecelakaan dan kecelakaan itu lumayan berat, kita meminta kepada PLKK atau klinik atau rumah sakit untuk informasi kepada kita. Kita bukan hanya memastikan bahwa itu kasus kecelakaan kerja, tapi memastikan apakah pasien itu ditangani dengan baik.
Oh, yang sampai pertama gitu itu ya. ya. Karena gini, Pelayanan kesehatan iya, yang baik. pelayanan apakah memang dilayani dengan baik, apakah memang dia apa di bahkan dialih-alihkan atau apa dibolak-balikin supaya tidak ini apa supaya jadi ribet ya Pak ya. Kita memastikan bahwa prosedur itu dijalankan dengan baik oleh perusahaan dalam rumah sakit, si pasien ditangani dengan baik, pengobatan yang dilakukan juga maksimal. Karena kita unlimited Pak. Jadi tidak ada mungkin baru 3 hari dipulangkan atau karena ini nggak boleh. Oh, Kita sampai betul-betul sembuh. sembuh. Sampai betul-betul sembuh sesuai dengan medis. Kecuali kalau ini saya ada kasus ada kerja mengalami kecelakaan sampai di rumah sakit, dokter mengatakan pasien ini mengalami patah tulang ini harus menjalani operasi, tapi pihak keluarga tidak mau. Oh, jadi tergantung dari pihak keluarga juga. Pihaknya keluarga tidak mau, dokter tidak bisa apa-apa kan. Pihak keluarga nggak mau kalau dia dioperasi. Nah, sebelum dia pulang dari rumah sakit, dia mengisi perjanjian pernyataan bahwa dia menolak untuk dilakukan pengobatan medis. Nah, kenapa efeknya? Efeknya apabila dia berobat di tradisional, pembiayaan tidak dijamin. Risiko-risiko yang terjadi juga kita tidak bisa mengcover. Nah, ini kejadian soalnya Pak. Oh, udah pernah. Kejadian belum lama. Kita berangkat kerja, kebetulan sama-sama dengan istrinya juga kerja juga, tapi lokasinya istri duluan baru dia lokasinya kejadian kecelakaan dua-duanya. Istrinya luka ringan, suaminya luka parah, punggungnya patah. Dokter mengatakan harus dioperasi. Operasi, keluarga tidak mau, dia juga tidak mau. Ya. Akhirnya mereka bikin pernyataan melepas pengobatan medis. Pulang ke rumah, malamnya demam, besok paginya meninggal dunia. Itu bagaimana Bu kalau sampai seperti itu? Nah, kalau tindakan medisnya kita jamin sampai dia pulang ke rumah. Ya. Kalau dia meninggal dunia, kita cek dulu nih. Nah, itu adalah pengecekan Pak. Apakah dia meninggal dunia itu karena memang akibat dari kecelakaan kerja tersebut? Apakah karena ada penyakit lain yang sebelumnya? Oh, jadi harus diteliti dulu rekam medisnya seperti apa? Dulu. Nah, ternyata setelah kita cek, ternyata dia memang harusnya dia dioperasi dengan kasus patah sekian ini memang tidak bisa dibawa pulang. Ke tradisional pun nggak bisa karena posisinya patah tulang seperti ini. Meninggal sih bukan saat kemudian, seminggu kemudian, karena memang dia sempat berobat ke tradisional yang dilakukan, tapi memang karena memang patahnya memang sebenarnya mungkin karena kalau tradisional kan nggak dironsen secara utuh ya, bagaimana kondisinya sampai ini ya. Memang kalau kasus-kasus patah tulangnya itu bagus, dan berarti gini itu ke tradisional bagus. Tapi kalau patahnya itu multiple, berarti banyak, itu saya sarankan harus tindakan karena itu tidak bisa, karena menyangkut organ-organ dalam masalah. Iya. Nah, karena itu setelah kita cek bahwa itu kasus-kasus kecelakaan kerja, maka kita jamin atau kita bayarkan santunan kematian karena kematian kecelakaan kerja. Oh, berarti tetap untuk kematiannya dibayarkan juga. Kecelakaan kerja karena kasusnya ini penyakit meninggal ini akibat dari kecelakaan kerja walaupun dia menolak tindakan medis. Kalau proses data dari pelaporan kejadian kecelakaan sampai ditindak itu prosesnya berapa lama? Kalau ada kejadian kecelakaan, rumah sakit langsung melaporkan pada kita via WA. Jadi cepat Pak, via WA bahwa ada kasus masuk nih pasien dengan kasus kecelakaan kerja di mana kronologinya kita tanya aja, biasanya rumah sakit sudah tahu kronologinya begini, oke kita cek datanya, oke mudah langsung kita buatkan jaminan, langsung kita buatkan jaminan mengenai perlindungannya atau bagaimana sampai sembuh, sampai pasien sembuh atau sudah mau tidak mau lagi menjalankan pengobatan medis. Terus kalau misalnya seperti kecelakaan yang patah tulang atau diamputasi, secara psikis, secara rohani itu kan
Don. Don, Nah. betul. Bagaimana menanggapi atau tindakan upaya apa nih Bu, Oh ya. untuk BPJS? Jadi inilah pentingnya kita komunikasi dengan perusahaan ketenaga kerja atau rumah sakit. Pada saat pasien datang, dokter sudah memprediksi ini akan mengalami bla 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 bla. Depresi ya. Ya, karena kondisinya akan begini, kakinya tidak diselamatkan misalnya, dia perlu pendampingan. Kita datang Pak, datang ke rumah sakit, kita dampingi yang si tenaga kerja tersebut, kita konsultasi ke dokter. Dok, ini nanti apabila dia sembuh, selesai pengobatan, kondisi apa yang terburuk yang akan terjadi? Iya. Oh, ini dia karena seperti ini, lukanya tidak bisa diselamatkan kalau kakinya tidak amputasi. Sebenarnya juga dampak dari amputasi ini, apakah nanti tenaga kerja bisa bekerja kembali, apakah tidak? Oh, posisi begini dia bisa bekerja kembali, tapi dengan kaki palsu. Kita berikan juga kaki palsunya nanti. Oh, dijaminkan juga? Iya, kaki palsu juga nanti kita berikan model seperti apa. Itu yang pertama. Kita juga koordinasi dengan perusahaan Tempat bekerja. juga dia bekerja. Si tenaga kerja ini mengalami kecelakaan, risiko terburuknya yang akan terjadi seperti kakinya amputasi, dia nanti kita berikan kaki palsu, tetapi mungkinkah dia bisa dipekerjakan di tempat yang sama? Jika tidak, bisakah dipindahkan ke bagian lain? Misalnya pertamanya di operasional yang memerlukan gerakan kaki atau fungsi tangan, harus mobile ya Pak ya. Dengan kondisi kakinya amputasi dan kaki palsu, dia tidak mungkin bisa mobile yang sebelumnya kan. Misalnya administrasi itu kan tidak terlalu banyak bergerak. Nah, kita informasikan ke perusahaan, oh bisa Bu, tapi hanya kan bagian operasional, bagian operator misalnya. Kalau dia masuk ke administrasi, bisa nggak dia komputer? Kan administrasi kan komputer. Sedangkan si peserta ini atau pasien tenaga kerja tersebut tidak bisa kita latih. Oh, sampai bentuk pelatihan pun Kita latih. Yang diperlukan apa? Kemampuan komputernya seperti apa? Kalau kerjanya nggak mungkin kalau sampai misalnya mungkin pakai Word, Excel gitulah ya, atau pengoperasian aplikasi yang standar aja. Kita memastikan, oke gini, ke perusahaannya. Kak, ini tenaga kerjanya nanti setelah sembuh, kita latih komputer seperti ini, tapi perusahaan tetap bisa mempekerjakan tenaga tersebut di bidang administrasi Kak. Oke, setuju, udah. Itu namanya program kita namanya return to work. Memastikan si tenaga kerja yang mengalami kecelakaan bisa kembali bekerja, bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang berbeda, atau kalau memang ternyata kondisinya seperti ini di perusahaan kami tidak ada, kita arahkan lagi ke si tenaga tersebut, apakah jadi tenaga kerja mandiri atau dipekerjakan di perusahaan lain yang mungkin. Itu masih tanggung jawab BPJS. Ya, itu mungkin banyak yang belum tahu itu. Iya. Nah, saya bertrauma jadi pabrik. Nah, kalau nggak kerja trauma di kerja pabrik, bisa Bapak mau apa? Saya mau usaha misalnya sablon. Punya kemampuan sablon, nggak punya apa? Nggak punya. Kita latih latihan untuk membuat sablon. Jadi bisa usaha sendiri. Sampai mandiri sendiri. Itu memang permodalan kita nggak diberikan, tapi dia kan dari santunan cacat itu bisa buat modal dia. Dengan dilatih kita pelatihan, dia bisa membuat pelatihan apapun yang memungkinkan dia bisa mandiri itu. Nah, itu tadi kalau ada kecelakaan yang cukup parah, kita kawal dari awal, dari pertama dia masuk sampai dia sembuh, dan nanti sembuh atau selesai pengobatan sampai dia menggunakan alat bantunya sekalipun. Kalau menggunakan seperti kaki palsu, tangan palsu kan tidak langsung bisa. Perlu beradaptasi. Iya, beradaptasi pertama. Ada pelatihan juga, pelatihan itu kita jamin juga. Pelatihannya terjamin juga. Pelatihan itu bisa memakai alat bantu untuk tangan maupun kaki, itu kita bantu. Itu tanpa ada biaya apapun juga kita semuanya. BPJS yang menjamin. Terus kalau tadi Bu bicara kembali bekerja dengan perusahaan yang sama ataupun dengan
perusahaan lain. Itu ada perjanjian khusus nggak Bu antara perusahaan dengan BPJS ya, untuk kembali bekerja? Pada saat kasusnya ada pasti ada penyakit dengan kecelakaan tersebut, kita minta komitmen dari perusahaan memastikan kalau apabila mengalami kecelakaan dan sudah sembuh dan tidak bisa tempat ini ada perjanjiannya. Oh, ada bentuk Tapi perjanjian. per kasus ya Pak, bukannya secara khusus. Jadi kasus kalau misalnya kasus kaki ini kami bersedia menerima tenaga tersebut kembali di perusahaan kami di bagian administrasi untuk kita memastikan bahwa dia memang benar-benar dan memang yang agak membangkitkan semangatnya dia, mentalnya dia. Nah itu maksud kita juga konsultasikan ke psikolog karena biasanya doang itu pasti trauma yang dalam. Iya, pasti doang banget. Waduh nangisnya gimana? Dari apalagi kalau misalnya keluarga yang support, keluarga yang support itu kamu gini, aduh, nah itu kita tugas kita pendampingan. Case manager kamu mendampingi dari awal sampai dia bisa kembali. Bahkan sampai penggunaan kaki palsu pun kita kawal, kita dia bisa memakai. Biasanya nih, dengan trauma yang dalam itu butuh berapa lama sih Bu sekiranya gitu? Apa 6 bulan kah atau 3 bulan kah? Apa tergantung dari support keluarga dan rekan-rekan? Bisa kembali lagi itu dari dirinya sendiri juga dan lingkungan pastinya. Lingkungan. Berapa lamanya itu tergantung dari kondisi yang tadi itu. Dan tenaga kerja seperti apa, terus dari support dari keluarganya dan lingkungan sosial. Kita karena kita mendampingi dari awal, kita sudah tahu nih tiap hari kan tiap saat yang paling tidak seminggu sekali kita datang untuk berkunjung, kita pastikan ini itu kan lihat perkembangannya, apakah dia punya semangat untuk kembali lagi bekerja di perusahaan tersebut apa tidak. Dan itu kita ambil alternatif, apakah mau tetap bekerja di tempat yang sebelumnya atau mau seperti apa, kita siapkan masalah ketika kembali. Biasanya itu dilakukan pendampingan itu 3 bulan. Dari 3 bulan itu mendapat kepastian apakah dia kembali ke perusahaannya, mau kembali ke perusahaan apa tidak. 3 bulan. Kalau misalnya oke, saya mau kembali ke perusahaan, kita lanjutin terus. Kalau enggak, pengobatan tetap jalan, tapi untuk tertentunya enggak. Kalau dikembalikan lagi misalnya ditawarkan kembali dengan mandiri gitu ya, usaha mandiri. Tapi kalau ada juga, saya sebenarnya udah gak semangat lagi untuk bekerja baik mandiri maupun ya udah kita serahkan kepada si tenaga kerjanya. Ada mereka yang kan dia punya keputusan sendiri. Kita udah konsultasi juga dengan psikolog bahwa dia memang udah tidak oke. Terus kira-kira data statistik berapa sih Bu dalam per tahun angka kecelakaan kerja ini? Kalau di Depok sendiri sekitar, kalau untuk tahun kemarin nih kita 400 sampai 1000 kasus per tahun. 400 sampai 1000. Berarti lumayan banyak. Dan kebanyakan yang paling berat itu adalah kecelakaan lalu lintas. Paling berat, paling banyak dijumpai Kecelakaan lalu lintas. kecelakaan lalu lintas. Di saat berangkat kerja atau pulang kerja, itu dari segi biaya, dari segi akibat dari kecelakaan tersebut lumayan banyak. Nah kalau di kecelakaan lalu lintas itu kan berarti prosesnya ditangani oleh laka lantas ya. Berarti untuk BPJS ini menunggu surat laporan laka lantas. Nah gini, BPJS kalau kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya ada penjamin juga, namanya jasa raja Pak ya. Iya. Jasa raja memang untuk menjaminkan tersebut harus kecelakaannya itu bukan tunggal, jadi ada duel ya. Terus harus dilaporkan kepada kepolisian, laka lantas dengan surat keterangan kepolisian. Yang 2 hari itu memberatkan si tenaga kerja. Untuk BPJS tenaga kerjaan tidak perlu menunggu surat laka lantas. Oh tidak perlu menunggu. Artinya dari biaya perawatan paling utama ya, medis atau pengobatannya yang utama. Jadi gini trade Pak. centernya. Ya. Jadi pada saat kecelakaan yang kita pastikan adalah kasus kecelakaan kerja berangkat atau pulang kerja sesuai jalur yang biasa dilalui. Dia mau kecelakaan tunggal, misalnya di jalan ada lubang dia terjatuh, itu kita tetap jamin walaupun dia atau dia penyebab
penyebab kecelakaan karena dia jadi kejadian kecelakaan itu kita tetap jamin. Kita juga tidak melihat apakah dia punya SIM, motornya mati atau iya balik hidup, kita tidak perhatikan. Yang pasti kita tolong adalah si tenaga kerjanya menjalani pengobatan sesuai dengan medis. Itu kalau tunggal ya, kecelakaan tunggal itu dijamin juga, walaupun memang enggak dengan kondisi faktor yang banyak. Yang pasti faktor kejadiannya gitu. Apapun kejadiannya, yang pasti dia saat berangkat kerja, pulang kerja melalui jalan seperti biasa. Terus kalau misalnya nih, seperti penjaminnya, kan kalau kecelakaan lalu lintas itu jasa raharja yang berwenang penuh gitu ya, karena kecelakaannya di jalan. Berarti apakah santunan itu menunggu dari jasa raharja dulu? Kalau kasusnya si tenaga kerja tidak mau mengurus surat kata lantas atau kesulitan mengurus kata lantas karena SIM-nya nggak ada misalnya, atau surat-suratnya sudah mati, itu dia penyebab kecelakaan atau kecelakaan tunggal, maka otomatis itu pun juga jasa raharja tidak meng-cover. Ada beberapa faktor yang tidak dipenuhi akan cover. Jadi haknya dia di jasa raharja dilepas, langsung kita jamin. Tapi kalau misalnya dia kecelakaannya bukan tunggal, terus dia lengkap SIM-nya, dia mau laporkan ke polisian mengenai kasus kecelakaannya, nanti dia bisa penjaminan dari jasa raharja terlebih dahulu, baru nanti setelah maksimal dari jasa raharja sekian kan yang maksimalnya ya, baru BPJS Tenaga meng-covernya. Perbedaannya antara dia melepas haknya di jasa raharja dengan tidak, kalau mengalami cacat itu dapat santunan dari jasa raharja dan dengan BPJS kerjaan dua. Itu juga akibat kamu meninggal dunia dari jasa raharja dapat, dari BPJS kerjaan dapat juga. Ya, tapi itu biasanya keluarga tidak mau mengurusnya karena beberapa faktor yang tidak terpenuhi ya Bu. Tapi kita selalu mengarahkan, kayak kita juga kan aturan ya, dengan aturan maksudnya taat aturan. Kalau memang itu kita arahkan, kalau mengendarai motor harus kondisinya bagus, fix ya, ada SIM-nya, ada ininya, keamanannya juga lengkap. Kita himbau seperti itu. Tapi kalau memang ada kejadian, kita pentingkan adalah keselamatan si tenaga kerja. Karena pelindungan tenaga kerja. Betul. Terus Bu, kalau tadi bicara tentang kecelakaan, kita untuk iuran nih pada peserta ini berkisaran atau misalnya berapa yang dibayarkan ke badan penyelenggara? Iya. Kita hitungannya dari upahnya 0,24 sampai 1,87%, tergantung dari jenis usahanya perusahaan. Terus apakah juga berpengaruh misalnya dengan perusahaan yang mengurus administrasi atau dengan perusahaan yang punya resiko tinggi gitu? Itu lah bedanya premi kita atau iuran kita 0,24 dan 1,87. 1,87 itu risikonya perusahaan yang pekerjaannya berat, seperti perusahaan logam itu kan risikonya berat ya kalau di kredit. Tapi kalau penjaminan kita dalam arti biaya pengobatannya sama semuanya, sampai unlimited sampai sembuh. Yang membedakan adalah gaji atau upah yang dilaporkan kepada kita. Itu yang membedakan. Untuk santunan cacatnya, santunan kematian, sekarang terjadi itu membedakan. Jadi setiap tahun perusahaan atau instansi yang bekerja sama itu selalu setiap tahun melaporkan. Iya, tiap bulan. Wajib itu. Tiap bulan wajib melaporkan. Baik, misalnya ada karyawan yang baru maupun kenaikan gaji harus melaporkan kepada kita. Karena nantinya jaminannya akan terhitung dari situ. Iya. Ini kemarin baru hari Minggu kemarin ada kecelakaan penyapu jalan. Iya betul. Penyapu jalan di Jalan Margonda. Ya, si tenaga kerja sedang menyapu jalan ditabrak. Nah, almarhum itu
sudah didaftarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sejak 2014. Kita memang itu tidak bisa menggantikan si almarhum, tapi paling tidak kuotanya bisa melanjutkan kehidupannya. Karena dengan satu kecelakaan meninggal dunia itu bisa buat modal buat keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menyimpulkan bahwa kalau tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia, anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya berapa? 2 orang anak. 2 orang anak. Besarannya Pak, kita berikan beasiswa itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sampai kuliah Bu? Berarti kisaran di usia sekitar ya antara 19 sampai 20. Kita maksimal usia 23 tahun, belum menikah, belum bekerja. Gitu. Dan kalau bilang gini Pak, dia punya anak misalnya 2, almarhum punya anak 2. Yang satu masih belum sekolah, masih usia misal 4 tahun belum sekolah. Yang satu lagi sudah SD. Yang SD ini bisa langsung mendapatkan beasiswa di lapangan pemerintah. Yang belum sekolah ini kita nunggu sampai dia masuk sekolah. Oh, dari ahli warisnya berarti melaporkan terus ya Bu? Tiap tahun. Tiap tahun. Ya, jadi tahun pertama hanya anak yang pertama yang didapat beasiswa SD. Tahun kedua anak yang 4 tahun ini masuk TK misalnya, itu dapat beasiswa waktu pada saat dia sekolah. Ya. Kenapa? Nah, terus beasiswanya tersebut sampai dia kuliah selama 5 tahun. Biaya kuliahnya itu beasiswa itu setahun itu 12 juta Per tahun. Itu Tahun. sudah sesuai dengan peraturannya Bu? Iya. Jadi selama dia belum sekolah, belum bekerja, belum menikah, belum berusia 23 tahun, kita berikan beasiswa. Itu langsung tunai atau Transfer kita itu setiap tahun. Jadi dia laporkan misalnya sekarang di semester 1 dia laporkan pada kita tahun depan di semester 3 kita dapat lagi 12 juta lagi sampai 5 tahun. sampai 5 tahun? Kalau kita prediksi ya dengan 12 juta dia bisa kuliah. Misalnya dia kuliah tempat-tempat yang biasa ya, semester depan 3 juta ya, berarti kan setahun 6 juta. 6 juta itu bisa buat uang sakunya dia untuk kuliah. Itu kita memang ini Pak, totalnya 174 juta kalau dihitung dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. 174 juta yang kita berikan beasiswanya. Kalau misalnya dia pertama dia masih TK nih, TK sampai kuliah itu hitungan nih Pak, itu 174 juta. Itu untuk 1 orang? 1 orang, itu kita 2 orang. Berarti udah bisa dikalkulasi ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Hambatan BPJS Bu dalam pemenuhan hak korban kecelakaan, hambatannya seperti apa sih? Hambatannya pertama dari pihak si tenaga kerja, dia tidak mau melaporkan kalau dia mengalami kecelakaan kepada perusahaan dengan takut bahwa dia akan di PHK atau diberhentikan ataupun dapat hukuman sanksi. Iya, padahal ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan kerja itu tidak boleh di PHK. Itu udah diatur ya? Ada diatur. Udah diatur. Perusahaan tidak boleh mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Tuh, pasti sebenarnya nggak masalah. Memang si tenaga kerja udah ada rasa khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua dari pihak keluarga. Pihak keluarga udahlah urusan medis, takutnya biayanya mahal. Ketidaktahuan mereka bahwa itu memang dijamin sampai unlimited sampai dia sembuh. Betul-betul sembuh Ya, yang ketiga dari perusahaan sendiri. Perusahaannya tidak mau melaporkan itu nanti kalau misalnya ketahuan ada kecelakaan, khususnya kalau di pabrik ya. nanti berdampak kepada pabriknya, padahal itu tidak. Terus upaya hukum itu misalnya hukum apabila kantornya tidak melaporkan setiap tahun, nah bentuknya Bu, apakah ada pembekuan kah? Atau bagaimana? Tidak melaporkan apa nih? Melaporkan artinya kecelakaan kerja atau misalnya juga tidak membayar iuran. Oh, ya. Kalau tidak membayar iuran, kita dalam waktu 3 bulan kita dibuatkan surat penagihan ya, peringatan juga bahwa si tenaga bahwa perusahaan ini sudah tidak membayarkan selama 3 bulan, menunggak iuran.
kita buat kedua dan ketiga. Ketiga itu nanti pemanggilan bukan kita lagi tapi dari kejaksaan negeri. Oh, langsung dari kejaksaan. Pemanggilan. Nah, itu Bu, apa sih, apa dasarnya itu Bu? Kalau sampai kejaksaan yang memanggil gitu? Karena itu merupakan kelalaian terhadap hak atau kewajiban negara yang berhubungan dengan tenaga kerja. Oh, Itu udah maksudnya di situ ya kan, iya. kayak dia nunggak pajak kan kejadian juga yang lagi. Oh, iya, betul. Jadi sampai Apalagi kalau misalnya dia mereka itu sudah memotong iurannya dari tenaga kerja, tapi tidak disetelkan, itu kan ada delik ini pidana menggelapkan dana si tenaga kerja. Karena iuran BPJS tenaga kerja itu yang untuk jadinya 2% dari tenaga kerja, 3,7% dari perusahaan. itu udah diatur. Iya. Nah, 2% ini harusnya diserahkan kepada kita. Betul. Tapi dia tidak bayarkan, itu kan hukumnya pidana. Oh, penggelapan atau Iya. korupsi ya. Iya. Oke, Ibu mungkin terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas kerjanya. Kalau kalau memang ada pertanyaan mengenai pidana kerjaan, saya siap. Terima kasih banyak. Oh iya Bu, boleh saya minta data statistik atau berapa angka kecelakaan kerja dari tahun ke tahun gitu. Nanti bisa dengan ini nanti kayak ini. Kalau jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, lokasi kecelakaan kerja dan rupiahnya bisa, tapi untuk nama-namanya tidak. Oh iya, karena privasi betul. Iya, betul. Yang saya minta sih sebetulnya data statistik sama besarnya santunan Iya. berdasarkan cacatan. Iya. Nah, itu yang saya minta. Boleh, Jadi dan saya nanti akan bisa menggambarkan secara Iya. gamblang. Oke. Mungkin itu aja Bu. Terima Iya, kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oh iya Bu, boleh saya minta nomor? Boleh 0812 813 5255. Ini. Ibu Uli. Oh iya Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Kurang Ya. lebihnya mungkin begitu aja. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak, Bu. Iya Pak. Nanti by way aja ya. Boleh aja Pak. Bentuk file boleh. Iya, boleh ya Pak. Ayo Bu, boleh. Mikrofon. Oh iya ya ampun. Baik Bu, terima kasih banyak. Eh,